Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kerja tuh jalan terus tapi energimu kayak lobat? Bangun pagi, capek. Kerja, capek. Pulang, capek. Weekend pun tetap capek. Dan yang paling ngeselin, kamu nggak tahu kenapa. Kalau kamu merasa relate, kemungkinan besar itu bukan malas. Itu burnout. Hari ini kita bakal bahas kisah nyata burnout. Kenapa orang bisa kejebak di dalamnya? Dan yang paling penting, gimana cara keluarnya? Gue mau cerita sedikit tentang seorang teman, sebut aja Dian, 26 tahun, kerja di perusahaan startup. Awalnya, dia semangat banget, kerja lembur, gas, ikut semua project, gas, di chat malam, bales. Weekend ada kerjaan? Oke. Kak, sampai suatu hari, dia bilang ke gue bangun tidur, rasanya kayak ditiban truk. Kerjaannya numpuk, tapi otaknya blank. Hal yang dulu bikin dia excited, sekarang kerasa kayak beban. Dia mulai gampang marah, gampang nangis, dan gampang overthinking. Dan coba tebak, dia kira itu cuma kurang tidur. Padahal, itu burnout parah. Yang bikin sedih, banyak Gen Z sekarang ngerasain ini. Tapi nggak sadar kalau itu burnout, karena kita tumbuh di era harus produktif setiap detik. Jadi, apa sih sebenarnya burnout itu? Burnout itu bukan cuma capek fisik, ini adalah kombinasi dari kelelahan emosional, kelelahan mental, dan kelelahan fisik. Kamu merasa nggak punya kendali, dan merasa kerjaan itu nggak ada ujungnya. WHO bahkan secara resmi mengakui burnout sebagai kondisi yang terkait dengan pekerjaan. Jadi, ini bukan karena kamu lemah. Ini adalah kondisi nyata yang disebabkan oleh sistem kerja, tekanan hidup, dan ekspektasi sosial. Tanda-tanda umumnya tuh kayak susah fokus, selalu ngerasa dikejar waktu, nggak excited sama apapun, produktivitas turun, mood gampang anjlok, bahkan hal-hal kecil bisa bikin kamu emosional. Kalau kamu ngecek daftar ini, dan dalam hati bilang, "Oh, itu gue semua," ya, kita ngobrol di tempat yang tepat. Lalu apa sih penyebab utama Gen Z gampang kena burnout? Pertama, budaya harus sukses cepat. Kita scroll TikTok, lihat anak 20 tahun, sudah punya mobil, kerja remote di Bali, dengan gaji 30 juta. Realitanya, kita jadi merasa gagal, padahal baru mulai hidup. Kedua, lingkungan kerja yang selalu on. Chat kerja masuk 24 jam, meeting mendadak deadline mepet, semua serba urgent. Gen Z adalah generasi yang paling cepat burnout karena kita kerja dan hidup di tempat yang sama. HP, dan yang ketiga, kurangnya batasan atau boundaries. Banyak dari kita tuh nggak enakan, bisa bantu dulu? Oke. Bisa revisi malam ini? Oke kak. Sampai akhirnya kita nggak tahu mana waktu kerja, mana waktu hidup. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya reset diri dan keluar dari burnout tanpa harus resign? Solusi pertama, stop mode hemat daya dengan istirahat yang benar. Istirahat itu bukan cuma tidur. Ada 7 jenis istirahat. Istirahat fisik, mental, emosional, sosial, kreatif, spiritual, dan sensorik. Coba deh cek, kamu kurang yang mana? Tipsnya sederhana. Setiap selesai kerja, coba duduk 5 menit tanpa pegang HP. Atur napas dulu, reset dulu. Solusi kedua, terapkan aturan kerja 85%. Bukan 100% setiap hari. Produktivitas itu bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu paksain 100% setiap hari, tubuhmu bakal mogok. Bekerja dengan ritme 70-85% itu jauh lebih berkelanjutan. Ingat, konsisten itu selalu menang dari ngotot. Solusi ketiga, buat boundaries santai. Kamu nggak perlu kok ngomong, "Saya menolak." Boundaries itu bisa sesimpel bilang, "Oke kak, aku kerjakan besok pagi ya." Atau, "Saat ini aku lagi di luar, nanti aku cek setelah jam 9. Atau, "Untuk hari ini, aku nggak bisa respons cepat, tapi aku akan update nanti malam." Pelan-pelan, orang akan mengerti ritmemu. Solusi keempat, bikin recovery rutin 10 menit. Setiap hari, coba lakukan salah satu dari ini. Jalan kaki 10 menit, minum air, sambil atur napas 1 menit, dengerin musik yang menenangkan
selama 5 menit. Journaling 3 kalimat, atau matikan semua notifikasi selama 1 jam. Hal-hal kecil kayak gini, kalau dilakukan rutin, bisa menurunkan stres 30-40%. Dan solusi kelima, evaluasi beban kerjamu. Coba tanya ke diri sendiri, mana pekerjaan yang harus aku lakukan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebenarnya bukan tugasku. Tulis semuanya. Nanti bakal kelihatan banget sumber stres utamanya datang dari mana. Burnout itu bukan tanda kamu lemah, itu adalah tanda kamu manusia. Kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, kamu boleh bilang enggak. Ingat, karier itu maraton, bukan lomba siapa yang paling cepat capek. Kalau kamu lagi merasakan hal yang sama kayak Dian, pelan-pelan aja, satu perubahan kecil pun sudah cukup untuk mulai pulih. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini relate, bagikan ke teman yang lagi butuh. Kita semua lagi berjuang, tapi kita nggak harus berjuang sendirian.